Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying pergi ke tempat duduknya. Saat dia duduk di sana, dia minum anggur dan makan segala macam buah-buahan berbeda yang diletakkan di depannya. Pada saat yang sama, Sue Ying diam-diam mengamati sekelilingnya. Ada begitu banyak dewa kosmos di sini. Lebih dari 100 tamu berpartisipasi dalam perjamuan kali ini. Mereka yang bisa hadir, tidak termasuk Sue Ying dan rekan-rekan muda lainnya di Primal Chaos Realm yang akan bersaing di antara 3 klan, adalah eksistensi di level atau lebih kuat dari Fury Zhao King atau Maple Nest King. Beberapa dewa kosmos yang lebih lemah dan lebih biasa tidak memenuhi syarat untuk hadir. Misalnya, Monarch Andromeda, yang membawa mereka hanya bisa duduk di tepi. Paragon hebat, Sue Ying memperhatikan paragon hebat yang saat ini memancarkan aura yang sombong, transendental, atau aneh. Mereka yang bisa disebut paragon hebat telah mencapai tingkat kedua setelah keberadaan yang tak tertandingi. Dalam hal kekuatan, mereka sebanding dengan Raja Awan Selatan. Meskipun Raja Awan Selatan lebih kaya, harta karun, kitab suci seni mutlak, dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa kuno angin musim panas adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Raja Awan Selatan. Tapi karena Raja Awan Selatan memiliki kemampuan untuk menciptakan teknik teleportasi alam penghancuran besar, dia berani menantang keberadaan yang tak tertandingi. Perasaan yang diberikan oleh para paragon hebat ini dekat dengan perasaan dari guru suci. Sue Ying berpikir, adapun 3 eksistensi yang tak tertandingi, mereka tampak lebih kuat dari guru suci, tidak ada jalan lain. Ada terlalu sedikit harta rahasia yang kuat di sisi Primal Chaos Void. Mereka belum pernah melihat harta karun rahasia yang dapat digunakan untuk berperang melawan orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Jelas, seni pemurnian jauh lebih kasar daripada di Realm Heart Gridland. Bahkan ketika membandingkan kitab suci secara murni, membawa jurang perbedaan antara kedua dunia asal, satu teknik teleportasi alam penghancuran, sudah cukup untuk membuat guru suci sangat menginginkannya. Para ahli Primal Chaos dari Chang Clan telah tiba. Sue Ying berbalik. Sebanyak 5 ahli dan dewa kosmos berasal dari klan Chang. Kelima orang itu mungkin membungkuk dengan sopan, tetapi kepribadian, kebebasan, dan tidak terkendali pada para ahli ini paling jelas. Temperamen ini telah terbentuk secara alami ketika klan Chang mengasuh murid-murid mereka. Bentuk memelihara mereka secara alami, seperti itu mungkin menghasilkan beberapa pembudidaya yang tidak berguna, tetapi mereka yang bangkit lebih menonjol. Klan Chang juga tidak menerima orang luar di klan mereka, namun kekuatan keseluruhan mereka tetap sebanding dengan klan Fan. Jelas, ada manfaat dalam bentuk pengasuhan ini. Klan Musim Panas, klan Chang, dan klan Penggemar. Sue Ying mengamati, para murid dari klan Musim Panas sangat sopan. Mereka yang berasal dari klan Chang lebih egois, adapun mereka yang berasal dari klan Penggemar, mereka lebih dingin dan memiliki niat membunuh yang lebih kuat. Berbicara dari hatinya, dia paling menyukai orang-orang dari klan Musim Panas. Mereka adalah orang-orang yang paling terkendali, dan menurut intelijen, para murid dari klan Musim Panas juga paling membenci iblis. Sue Ying telah menghabiskan lebih dari setengah botol anggur yang diletakkan di depannya. Dia juga menghabiskan hampir semua buah. Pada saat ini, di bawah Kaisar Musim Panas, seorang pria berjubah putih berdiri dan mengumumkan, "Saya angin kekaisaran paragon hebat, juga tuan rumah untuk kompetisi antara 3 klan ini. Kompetisi antara 3 klan akan diadakan antara murid Primal Chaos dari klan Musim Panas saya, klan Fan, dan klan Chang. Ini akan diadakan selama 3 putaran kompetisi yang berbeda sebelum akhirnya menentukan pemenang." Sue Ying mendengarkan dengan seksama. Kedengarannya seperti ini adalah kompetisi antara murid dari 3 klan, tapi sebenarnya, mereka tidak semua dari 3 klan besar. Klan Musim Panas dan klan Chang mungkin tidak menerima orang luar, tetapi mereka tetap mengambilnya dari dalam negeri. Banyak ahli bergabung dengan klan mereka dan langsung diberikan nama keluarga dari klan. Klan Penggemar memang menerima orang luar. Misalnya, jika Sue Ying mengambil Ancestor Fan sebagai gurunya di masa lalu, dia akan langsung menjadi anggota inti dari Fan Clan. Jika dia bersedia menerima perubahan nama, Sue Ying akan menjadi Fan Sue Ying, secara signifikan meningkatkan manfaat yang akan dia terima di Fan Clan. Meskipun demikian, Sue Ying memilih untuk mengambil Raja Awan Selatan sebagai gurunya bukan demi mempelajari teknik avatar, agar ia bisa kembali ke kampung halamannya. Jika ini di Fan Clan, bahkan jika dia memiliki bakat yang lebih luar biasa, tidak mungkin harta rahasia yang berharga seperti 5 Pace Beds diberikan langsung kepadanya. Sebagai gantinya, Sue Ying harus membayar poin kontribusi yang sesuai untuk ditukar dengannya. Lagi pula, ada banyak ahli di klan Penggemar, dan aturannya secara alami lebih ketat. Selama setiap putaran kompetisi, kuali emas akan diberikan sebagai poin.
Great Paragon Imperial Wind berjubah putih tersenyum ketika dia menjelaskan, setelah 3 putaran, klan yang memiliki kuali emas paling banyak akan menjadi pemenangnya. Pada saat itu, Sue Ying dan 14 keberadaan Primal Chaos lainnya menahan napas. Pertarungan putaran pertama adalah kompetisi jiwa, dan juga tekad. Great Paragon Imperial Wind yang berjubah putih mengumumkan, semakin jauh Anda berjalan di jalur kultivasi, semakin penting untuk memiliki jiwa dan kemauan yang kuat. 15 dari kalian akan bertahan dari kekuatan serangan jiwa yang sama secara bersamaan pada waktu yang sama. Semakin lama Anda melawan, semakin baik. Orang yang bertahan paling lama akan diberikan 3 kuali emas, yang kedua dengan 2 dan yang ketiga dengan 1. Adapun orang lain, semua orang tidak akan mendapatkan apa-apa. Sue Ying merasa percaya diri pada saat itu, bersaing jiwa dan kemauan. Dia adalah ahli hebat yang berkultivasi di alam meraj dan ilusi. Kenapa dia masih takut akan hal ini? 15 ahli Primal Chaos dan hanya 3 teratas yang akan diberi kuali emas. Ini baru putaran pertama, dan totalnya ada 3. Tuan rumah telah menyebutkan bahwa mereka akan menjadi kompetisi yang berbeda juga. Babak pertama adalah yang termudah. Baiklah, semuanya, berdiri di tengah aula. Perintah Great Paragon Imperial Wind. Ya, mereka berdiri dengan tertib. Klan Musim Panas, Klan Chang, dan Klan Fan. Sebanyak 3 tim dan 15 ahli tingkat ke-10 ada di sana. Mereka telah dipilih dengan sangat hati-hati. 13 di antaranya adalah penduduk asli bangsa kuno angin musim panas. Sebenarnya, bangsa kuno angin musim panas terlalu besar, dan persaingan di dalamnya jauh lebih intens daripada perang yang terjadi di luar negeri. Salju terbang tamu yang terhormat, sebentar lagi, kami akan melihat kekuatanmu. Fan San Yuan mentransmisikan sambil tersenyum. Saya pernah mendengar bahwa teknik mistik Unpeis berfokus relatif kuat pada jiwa. Sue Ying menjawab. Fan San Yuan, Sue Ying, Fan Yiqian, Fan Mozu, dan Raja Sauron, mereka berlima berdiri di dekat tengah aula. Di bagian paling tengah berdiri tim yang terdiri dari 5 orang dari klan musim panas, dan di sebelah kanan adalah 5 ahli dari klan Chang. Hahaha, di dalam aula besar, gelombang tawa bisa terdengar lebih dulu. Setelah itu, suara dari pipa bisa terdengar. Akhirnya, alam ilusi samar turun. Orang bisa melihat dengan mata telanjang banyak adegan terdistorsi di alam ini yang menggoda seseorang dengan keinginan terdalamnya. Jelas, para ahli dari ketiga klan besar telah mulai menggunakan teknik dunia ilusi, sua-sua-sua. Hampir beberapa saat kemudian, 6 ahli Primal Chaos segera jatuh dari 15 orang yang berdiri di aula besar. Fan Yiqian adalah satu-satunya dari klan Fan yang jatuh. Sepertinya standar kali ini sangat mirip dengan masa lalu. 6 telah jatuh tepat saat kompetisi dimulai. Klan penggemar tampaknya cukup bagus karena hanya ada 1 yang jatuh. Sepertinya peserta dari Fan Clan kali ini tidak mudah. Fan Yiqian, para tamu semua berdiskusi satu sama lain, dan petinggi dari klan Fan semuanya menggelengkan kepala dalam hati ketika mereka melihat Fan Yiqian berdiri di sana dengan senyum konyol. Dari 3 murid inti yang dipilih oleh klan penggemar, 2 lainnya relatif baik-baik saja. Hanya Fan Yiqian ini yang memiliki kekuatan dan kelemahan yang sedikit lebih jelas. Jiwa dan kemauannya lemah, dan dia memiliki kepribadian yang lebih brutal dan kejam. Namun demikian, karena ini, ia mampu beresonansi dengan kitab seni mutlak yang diciptakan. Yuan meningkatkan kekuatannya ke tahap yang menakutkan. Aku tahu itu, dia akan menjadi orang pertama yang jatuh kali ini. Sky Rending Great Paragon dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat cangkir anggur. Tapi kami memiliki San Yuan yang mengolah teknik mistik Unpeis kali ini dan Ying San Sue Ying. Jadi sepertinya kita harus memiliki jaminan di babak pertama ini. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, hampir semua ahli Primal Chaos mulai berjatuhan satu demi satu. Fan Mozu yang seperti wanita muda mengungkapkan ekspresi pahit di wajahnya, tampaknya dipenuhi dengan seutas kebencian dan sedikit penderitaan. Setelah itu, dia melunak dan jatuh ke tanah. Raja Sauron memiliki tatapan garang, tubuhnya bergetar. Tidak, dia masih terus bergumam pada dirinya sendiri. Dia jelas melakukan yang terbaik untuk melawannya. Namun secara bertahap, saat teknik yang dilepaskan oleh 3 Dewa Kosmos Agung menjadi lebih kuat, Raja Sauron juga mulai jatuh. Pada saat ini, hanya ada 5 yang tersisa. Sue Ying dan Fan San Yuan keduanya masih berdiri dengan baik. Sepertinya mereka masih cukup tenang. Masih ada 5 orang. Sepertinya mereka telah melatih jiwa dan kemauan mereka secara khusus. Para petinggi dari bangsa kuno angin musim panas saat ini sedang mentransmisikan satu sama lain. Ada 2 pemuda yang tetap berdiri di klan penggemar. Salah satunya adalah Fan San Yuan yang berkultivasi dalam teknik mistik Unpeis. Yang lainnya membingungkan. Sebenarnya Ying San Sue Ying yang berlatih teknik penyegelan 5 fase. Kapan terjadi bahwa seorang ahli Void Lineage bisa tetap kokoh melawan serangan jiwa? Sepertinya klan penggemar telah berusaha keras kali ini.
dua jenius mutlak lainnya dari klan musim panas, Xia Wuhua, dan Xia Fa Yang, serta Jenderal Xuan dari klan Chang masih bertahan, mereka sedang berdiskusi satu sama lain. Lembur, dari dua jenius dari klan musim panas, kultivator paling tampan yang hadir, ekspresi Xia Wuhua berangsur-angsur berubah, aura di tubuhnya juga mulai menjadi dingin, sepertinya Wuhua tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Memang, dia akan pingsan. Dia berspesialisasi dalam dao pedang, meskipun dia menempatkan dirinya di dunia manusia untuk meredam hatinya sebelumnya, pada akhirnya, dia masih kurang dibandingkan dengan empat lainnya dalam hal melawan teknik jiwa. The Great Paragons terus berbicara, Xia Wuhua adalah seorang jenius mutlak yang berada di peringkat 3 teratas dalam sejarah bangsa kuno angin musim panas, kecepatan kultivasinya melebihi Sui Ying, saat ini, ia telah berkultivasi hanya sedikit lebih dari 1 miliar tahun, saat itu ketika Sui Ying mengejutkan dunia di Arden Fire City, Xia Wuhua belum lahir. Dia memiliki bakat yang luar biasa hebat di Dao of Sword, sedemikian rupa sehingga Emperor Summer, secara pribadi membawanya sebagai murid untuk membimbingnya. Dong, Xia Wuhua akhirnya terhuyung dan jatuh, dan empat ahli yang tersisa masih tetap kuat. Ekspresi Sui Ying, jenius mutlak lainnya dari klan musim panas, Xia Fa Yang, dan Jenderal Xuan dari klan Chang tetap tidak berubah. Meskipun demikian, itu adalah Fan Shan Yuan yang ekspresinya menjadi terdistorsi dari waktu ke waktu. Apa, saya tidak merasa bingung bahwa Xia Fa yang dapat dengan mudah melawan serangan jiwa ini, tapi Jenderal Xuan begitu tangguh, sangat jauh dibandingkan dengan masa lalu, ada juga Yingsan Sui Ying, tampaknya cukup mudah baginya, sebaliknya, Fan Shan Yuan yang berlatih teknik mistik Unpeis yang tidak bisa lagi bertahan. Ini aneh, Dewa Kosmos sedang berdiskusi satu sama lain, bahkan para petinggi di klan penggemar merasa ekspresi mereka sedikit berubah. Menurut mereka, Fan Shan Yuan harus berada di peringkat 3 besar untuk putaran pertama, namun dia tidak bisa. Untungnya, kami memiliki Yingsan Sui Ying. Jika tidak, semua sorotan akan dicuri dari kita selama ronde pertama. Skyrending Great Paragon merasa terkejut dalam hati. Kami tidak berdaya melawan dua jenius mutlak dari klan musim panas itu. Tapi kapan Jenderal Xuan menjadi begitu tangguh juga? Fan Shan Yuan akhirnya melunak ke tanah, meninggalkan tiga berdiri. Mereka masing-masing dari tiga klan besar, Sui Ying, Jenderal Xuan, dan Xia Fa Yang MN, lembur, tiga dewa kosmos yang menampilkan teknik saling bertukar pandang. Mari kita fokus menghadapi ketiga pemuda ini. Sepertinya kita tidak bisa mengalahkan mereka jika kita tidak mengerahkan seluruh kekuatan kita. Tampaknya anak-anak muda kali ini jauh lebih kuat dalam aspek jiwa dan kemauan daripada masa lalu, seorang pria berkepala botak berkata. Dia terus mengirimkan gerimis dari alam ilusi. Baiklah, gadis yang memetik pipa juga terkikik. Ketiga pemuda ini sangat luar biasa, mereka seharusnya mencapai puncak alam kekacauan primal dalam aspek jiwa. Seorang pria yang tampak seperti orang langsung tertawa terbahak-bahak, saat dia berbicara, riak masih diproduksi olehnya. Mereka bertiga saat ini memusatkan kekuatan mereka untuk menghadapi tiga penyintas yang tersisa. Dan sekarang, 12 ahli primal chaos lainnya yang jatuh ke tanah sepenuhnya terjaga. Mereka membuka mata mereka. Melihat sekeliling, sepertinya hanya tinggal 3 orang yang saat ini menderita akibat serangan terberat Sui Ying, Xia Fa Yang, dan Jenderal Xuan. Kami kalah. Mereka adalah 3 besar. Aku, Sauron, tak tertandingi di suku dataran es. Saya tidak menempatkan ahli primal chaos lain di mata saya, dan telah berhasil berjalan melalui 10 koridor hidup dan mati. Namun saya tidak berada di peringkat 3 besar. Mata Raja Sauron kosong. Hatinya yang sombong dan menyendiri di masa lalu telah menderita karena keterkejutan. Memang, ada lebih banyak orang berbakat di dunia ini. Ekspresi Fan Shan Yuan juga sedikit berubah. Teknik mistik Unpeis diciptakan oleh Fan leluhur, di mana seni absolut ini menghususkan diri dalam menangani aspek jiwa. Namun dia tidak berada di peringkat 3 besar. Aku tersesat, Xia Wuhua sedikit terkejut. Saya adalah dewa kosmos di kampung halaman saya. Karena keberuntungan, saya dapat bereinkarnasi ke dalam realm Heart Gridland yang memiliki fondasi yang sangat dalam dan tak terduga. Kaisar Summer bahkan secara pribadi membimbing saya, meskipun jiwaku tidak sekuat dewa kosmos, aku tidak bisa bertahan hanya dengan mengandalkan tekad belaka. Dia sangat yakin dengan tekadnya, di kampung halamannya, tekadnya dikenal sebagai abadi. Saat ini, dia bahkan mengalami dan melunakkan hatinya di dalam klan musim panas. Namun dia masih tidak bisa bertahan selama yang lain. Murid primal chaos lainnya mundur, hanya menyisakan Sui Ying, Jenderal Xuan, dan Xia Fa yang rekan-rekan bersaudara. Menurut Anda bagaimana peringkatnya? Kaisar musim panas terkekeh pada dua keberadaan tak tertandingi lainnya di sebelahnya. Kaisar Chang menatap ketiga pemuda itu, menjawab, anak muda ini, Chang Xuan, membuatku sangat terkejut.
kultivasinya awalnya lambat, dan itu tidak buruk baginya untuk memenuhi syarat mewakili klan Changsaya dalam kompetisi antara 3 klan. Tapi jiwa dan tekadnya selalu biasa-biasa saja. Kali ini, sungguh menakjubkan bahwa saya tidak dapat menentukannya secara akurat lagi, dan Ying San Sueying itu, kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga menakutkan. Adik Fan, Anda bahkan mengambil inisiatif untuk menerima dia sebagai murid, kecuali Anda mencurigainya sebagai reinkarnator. Adapun Xia Fayang, dia jenius. Menurut pendapat saya, kehidupan sebelumnya lebih luar biasa daripada Xia Wuhua. Dunia asal tempat Xia Wuhua berada terlalu lemah. Dia sudah berkultivasi selama bertahun-tahun, sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengubah pemahamannya tentang kultivasi. Kaisar Summer mengangguk, meskipun kultivasinya sangat cepat, akan sulit baginya untuk meningkat lebih jauh setelah menjadi dewa kosmos. Ada pro dan kontra untuk bereinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Kelebihannya termasuk mampu memahami dan memahami dua dunia asal, yang sangat membantu kultivasi. Selanjutnya, dengan fondasi yang kuat dari kehidupan sebelumnya, kecepatan kultivasi dari reinkarnator akan cepat selama tahap awal. Kontra termasuk dipengaruhi oleh apa yang dipahami reinkarnator di kehidupan sebelumnya, lebih mudah menggambar di selembar kertas putih, dan reinkarnasi sudah menjadi karya seni ketika mereka bereinkarnasi. Banyak reinkarnasi telah mencapai kemacetan selama kehidupan mereka sebelumnya dalam kultivasi. Itulah mengapa mereka memilih untuk bereinkarnasi. Fan leluhur berkata, seperti 5 leluhur dari Myriad Realms Ancient Nation, mereka semua telah mencapai puncak dan ingin memperluas perspektif mereka. Itulah mengapa mereka bereinkarnasi. Pada akhirnya, hanya sedikit yang bisa seberuntung itu mendapatkan Realm Heart Order. Sueying adalah seorang jenius mutlak dalam kehidupan sebelumnya. Lebih jauh lagi, meskipun menghabiskan 1 triliun tahun untuk mengejar iblis penghancur, pencapaiannya masih mengejutkan. Itu karena guru suci yang memaksa Sueying untuk bereinkarnasi. MN, ini benar-benar tak tertahankan. Sueying merasa tidak nyaman. 3 jenis serangan jiwa. Teknik alam ilusi itu cukup tidak efektif melawannya karena dia ahli dalam aspek itu. Sebaliknya, melodi pipa, yang membuatnya mengantuk, melodi dari pipa langsung meresap ke dalam jiwanya. Dia merasa jengkel dan ingin tidur. Adapun tawa itu, membuat jiwanya gelisah dan kacau. Sulit untuk menenangkan hatinya. Memiliki hati yang tenang adalah hal yang mendasar. Jika tidak, akan lebih mudah untuk menderita dari beban serangan. 3 teknik hebat ini melanda pada saat yang bersamaan, sungguh menakutkan ketika semua teknik saling mendukung. Bangun-bangun, Sueying mencoba yang terbaik untuk bertahan, tapi dia mulai merasa semakin tak tertahankan. Sueying merasa kacau, dan menjadi lebih sulit untuk mengendalikan iritasi dan kelelahan di hatinya. Dia merasa lelah dan terkuras. Alam ilusi juga menariknya masuk. Sungguh dunia yang indah. Sueying benar-benar ingin memasuki alam imajiner ini dan beristirahat dengan baik. Dong, setelah itu, suara samar ditransmisikan. Seseorang jatuh. Dengan pemikiran ini, saat kekuatan dari 3 serangan jiwa yang kuat meningkat lagi, tampaknya memecahkan sedikit tekad yang dimiliki Sueying. Dia merasa dunianya menjadi gelap, dan kehilangan kesadaran setelah itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.